Bismillahirrahmanirrahim. Demokrat! 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 Jaya! 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 AHY Ketua Umum Partai Demokrat. Kami, kader Partai Demokrat, pengurus DPC, pengurus PAC, pimpinan dan anggota fraksi Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang menyatakan sikap bahwa tolak hasil KLB, tolak kepemimpinan Muldoko CS, tolak apapun yang telah mereka katakan sah. Semua itu abal-abal. Demokrat! 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 Jaya! 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 Demikian kami seluruh jajaran pengurus DPC, PAC, pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang, 6 orang, 6 kursi, 6 dapil hadir semuanya, siap bersama-sama konstituennya dalam mempertahankan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat! 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 Jaya! 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 AHY Ketua Umum Partai Demokrat. Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi 7 Maret 2021. Bang Kumis ada di salah satu acara roadshow DPC Demokrat Kabupaten Pandeglang. Dan untuk lebih jelasnya lagi membahas masalah prahara Demokrat di mana telah berlangsung KLB. Langsung nih pada Ketua DPC. Selamat siang. Selamat siang Bang Kumis. Pak Haji Yoyon Sujana SE. Terima kasih. Di provinsi Pak ya? Betul. Tapi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Nah, pemirsa ini kebetulan agar bagaimana sih supaya tahu sikap DPC Kabupaten Pandeglang menghadapi prahara yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan publik dan beberapa media nasional bahkan internasional. Coba sikap Pak Yoyon sebagai ketua. Bang Kumis, saya mengikrarkan diri siap berani mati mempertahankan konstitusi dan demokrasi yang ada di Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Karena AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres pada tanggal 15 Mei 2020 di Jakarta. Tetapi fakta bicara lain di lapangan, Muldoko CS di saat seperti ini muncul satu kepemimpinan baru yaitu Muldoko. Bagaimana nanti ke depan? Rakyat di seluruh Nusantara dan yakin di luar negeri pun akan melihat bahwa ternyata di zaman modern ini rakyat sudah semua sadar, akan tetapi ada sekelompok orang yang mau merebut, dalam kategori kalau bahasa kampung, mereka garong terang-terangan kepada lembaga institusi kami Partai Demokrat. Karena itu kami akan membasmi mereka, siapapun yang akan mengacak-ngacak Partai Demokrat, khususnya di Pandeglang. Umumnya insya Allah para ketua partai di tiap kabupaten kota, provinsi di seluruh Nusantara akan mempertahankan dan akan melawan perampok-perampok itu. Kami sebagai media menyoroti dari walaupun dari pelaksanaan sudah terjadi. Nampaknya kok mulus-mulus saja ada sinyalir pihak-pihak lain yang ikut terlibat untuk mendukung acara itu, terutama dari pihak pemerintah sendiri. Menurut pandangan Pak Yoyon bagaimana? Kami tidak menjustis bahwa di dalamnya ada pemerintah yang mendukung. Akan tetapi faktanya kelompok itu adalah kelompok pengkudeta. Salah satu contoh yang konon katanya dari Kabupaten Pandeglang yang menghadiri di KLB tersebut adalah mantan ketua DPC tahun 2006-2011 yang pemilu kemarin beliau telah mencalonkan diri dari partai PKB. Artinya mutlak itu tidak mempunyai sah suara dari Partai Demokrat. Satu pertanyaan yang sangat mendasar, di mana yang namanya politiknya seperti ini, saling jegal itu nampaknya sudah dilakukan. Nah, nanti dalam satu keputusan KLB sendiri, tetap ke Menkumham. Seandainya Menkumham sendiri merespon dan dianggap sebagai
Demokrat yang sah. Sikap dari Pandeglang khususnya, kita bicara Pandeglang, bagaimana? Kalau Kemenkumham menyetujui, mengesahkan kondisi seperti itu, berarti saya katakan mereka adalah buta mata dan buta hati. Kenapa? Saya katakan tadi bahwa yang mempunyai, yang mengakui, yang mengatasnamakan pemilik hak suara adalah yang mengikuti KLB di sana, akan tetapi faktanya beliau adalah terdaftar di KPU Kabupaten Pandeglang sebagai calon dari partai lain. Yang tentu beliau bukan pengurus Partai Demokrat lagi, apalagi pemilik suara sah. Dengan fakta seperti itu, sekali lagi saya katakan, jika Kemenkumham mengesahkan orang yang tidak punya hak untuk memilih, tidak punya hak suara, nyata-nyatanya terdaftar di KPU, berarti mereka adalah buta mata dan buta hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan matanya, Amin. membukakan hatinya, sehingga kebenaran adalah kebenaran di atas segalanya. Itu bentuk. Nah, nampaknya sangat jelas sikap DPC Kabupaten Pandeglang. Nah, untuk bersaran kepada seluruh kader Pandeglang, Banten, Indonesia pada umumnya dari Pandeglangnya. Saya, Yoyon Sujana, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 2, mengajak kepada semua kader, khususnya kader pengurus DPC, pengurus PAC, ranting, dan simpatisan sewilayah Kabupaten Pandeglang untuk tidak pernah gentar, untuk selalu semangat, untuk selalu bersatu melawan mereka orang-orang yang zalim. Insya Allah kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bersama rakyat yang setia. Insya Allah Partai Demokrat selamanya berkoalisi dengan rakyat, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Demikian Bang. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga prahara ini cepat selesai. Jaya buat Demokrat. Dan kami AHY. anggap bahwa tidak ada partai lain, tidak ada Demokrat lain kecuali Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Nah, pemirsa, itulah bincang-bincang singkat di sela-sela roadshow DPC Kabupaten Pandeglang bersama Bapak Ketua langsung, Bapak Yoyon Sujana Sarjana Ekonomi. Dan nanti sampai jumpa di roadshow berikutnya bersama Demokrat Kabupaten Pandeglang. Terima kasih, Pak Adi. Siap Ibu sekalian, kader Partai Demokrat, baik pengurus DPC, PAC, pimpinan dan anggota fraksi Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Fakta yang kita lihat, Bang Kumis memang mantap. Mantap, Bang Kumis memang mantap. Bang Kumis memang mantap. Dalam kesempatan ini kita adalah roadshow pertama pasca mereka melakukan KLB abal-abal. Pada roadshow pertama ini tentu kita memulai lagi dengan pernyataan sikap yang sangat serius bahwa apapun alasannya, kita kader Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali beserta pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali, kita satukan tekad bahwa harga mati kita bela Partai Demokrat, kita pertahankan Partai Demokrat, kita patsun kepada AD/ART yang sudah kita tahu, yang sudah berlaku. Karena kalau tidak berlaku, kita tidak akan duduk di parlemen sebagai pimpinan dan anggota fraksi Partai Demokrat tentunya di Kabupaten Pandeglang. Kalau tidak berlaku, tidak akan terdaftar calon-calon bupati, calon-calon wakil bupati, calon gubernur, calon wakil gubernur di seluruh Indonesia. Maka apapun alasannya, saya Ainal yakin bahwa kurang lebih 3.000 wakil rakyat di seluruh Indonesia, ratusan kepala daerah dari mulai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Hanya kita tidak mempunyai menteri saja dalam kepemerintahan yang sekarang. Akan tetapi wakil rakyat di setiap kabupaten kota, di setiap provinsi, di DPR RI yang begitu terlihat oleh rakyat bahwa fraksi Partai Demokrat berani menentang pemerintah karena kita berkoalisi dengan rakyat. Kekuatan segalanya, kedaulatan segalanya ada pada rakyat.
kepemimpinan AHY yang meneruskan dari Pak S.